Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi nih bersama kita di program Kata Kajian Kita. Tentunya bersama Ane Imam dan rekan Ane Ahina. Ane Muhammad Fikri Fadilah. Insya Allah Ane Ahi Fikri ya, Ceng Fikri. Oke. Nah. Pada kesempatan kali ini kita tentunya akan menemani sahabat dakwah selama beberapa menit ke depan. Okay. Betul sekali. Jadi kan sekarang tuh kesibukannya apa nih Kang Aceng Fikri ya? Kesibukan saya? Ya. Kesibukan saya sekarang skripsi. Skripsi. Mau kayaknya. Mau. Iya. Ya. Belum sih sebenarnya. Gimana tuh proses perjalanannya kayak gimana? Sebenarnya belum ya skripsi mungkin. Iya, maksudnya persiapan lah. Oh, iya. Persiapannya paling berdoa. Berdoa aja. Berdoa aja. Iya, baru berdoa Usaha aja. nggak ada? Belum. Belum. Paling penelitian dikit-dikit. Oke. Terus kayak kemarin kan di angkatan kita semester 7 ya sekarang. Ya, semester 7. Banyak teman-teman kita yang udah mau lulus. Karena mereka ngambil 3,5 tahun. Nah, itu teh saya sebagai angkatan merasa bangga dan minder juga. Aduh, dia mau bisa, segala bisa gitu kayak. Jadi dia teh ada tujuan hidup gitu. Ya. Mau lulus cepatnya mau kemana gitu. Udah mau nikah merenya mau ke mana gitu, ke Cigon Mewah atau kemana lah gitu. Kemana Cigon Mewah? Beli kain. Beli kain. Aduh. Enggak pastinya juga udah kayaknya udah apa ya plan map life mappingnya udah ada. Betul sekali, kayak ada tujuan hidup. Betul. Dah saya mah apa tuh bingung gitu mau kemana-mana juga. Aku mah apa atuh. Kayak lagu Ayu Ting Ting. Iya tuh. di mana kemana gitu ke tujuan itu baringung gitu. Ayo kamu juga sama sih juga. Aku juga soalnya masih belum kebayang di usia sekarang tuh masih agak bingung juga nih. Si nyoba-nyoba lah ya. Iya. Daripada bingung-bingung kan kita sudah ada kedatangan pemateri yang mantap teh gini. Masya Allah. Iya. Yang kata juga materinya juga bakal disampaikan dengan materi yang daging banget nih. Daging lagi nih. Daging lagi sekarang. Kemarin daging Hokkaido. Sekarang daging apa? Saikoro. Iya. Worth it lah ya. Worth it lagi. Pasti jadi pengen nanti setelah buka ini. Semoga bisa kepincuk lah. Amin. Isinya itu pastinya juga istimewa daging banget. Mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung saja beliau juga merupakan dosen dari Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung yaitu Bapak Asep Ahmad Siddiq. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Masih saum Pak? Hah? Masih saum? Alhamdulillah. Masih. Ini ada nasi masih? Udah nggak ada. 3 episode masih ada nasi. 3 episode loh dibahas masih ada nasi. Astagfirullah. Udah nggak ada. Nggak ada. Nah, gini Pak, kita mau tanya-tanya tentang kehidupan. Kehidupan gitu Pak. Kayak kita merasa bingung gitu Pak, tujuan hidupnya mau kemana gitu. Sebagai anak muda Pak, kayak kata di dunia sosial media mah kayak kamu mah sebaik-baik aja enak jadi kamu, padahal mah gak tahu Pak. Iya. Kita di dalamnya mah kayak kepikiran gitu Pak. Kayak tadi contoh, yang lain udah skripsi, saya mah masih berdoa gitu Pak, masih atahiyat gitu belum assalamualaikum. Yang lain udah pengen assalamualaikum gitu. Nah itu gimana sih Pak biar kenapa ya gitu Pak? Di usia muda banyak hal yang kayak gitu Pak, kayak minder gitu, kayak kelihatannya fine aja padahal itu gak fine aja Pak ternyata. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ini ketika ini menjadi hal yang biasa ya, lazim mungkin di kalangan generasi muda. Apalagi usia-usia yang sekarang menyelesaikan studi gitu ya. Ketika menyelesaikan studi pasti yang dipikirkan itu skripsi kelar moal gitu. Betul Pak. Nah, muncullah kegelisahan. Nah, muncul kecemasan gitu kan. Beres skripsi ditanya iraha KKUA gitu kan. Nah, udah beres nikah gitu ditanya ada punya anak iraha gitu. Karena itu kan menjadi fase-fase yang akan dilalui oleh Anda gitu kan, oleh ente semua pada saat ketika kita berhadapan gitu kan di dunia yang nyata gitu kan. Karena dunia kehidupan yang real itu hanya di kampus, tapi kehidupan di kehidupan di masyarakat gitu kan. Nah, masyarakat itu yang akan menjadi parameter kita. Nah, ini yang dimaksud dengan istilah di dalam
istilah psikologi itu dengan quarter life crisis gitu kan. Jadi ada kondisi ya krisis pada mental kita, terutama pada saat usia 20 sampai 30 kan. Jadi masa remaja akhir masuk kepada masa dewasa awal gitu kan. Nah, 20 sampai 30 ini masa-masa atau fase-fase yang mengalami gitu kan. Contoh sekarang ya. Anda sekarang menyusun skripsi ya. Oh, yang lain mau udah beres UP gitu kan. Sementara saya bagian doa nawe gitu kan. Ya, alhamdulillah gitu kan. Dari fase-fase ini pasti dialami gitu kan. Dialami. Nah, bagaimana gitu kan kita akan melihat gitu kan kondisi seperti ini. Yang pertama gitu kan. Ini menjadi tantangan bagi kita. Dan yang keduanya gitu kan, jangan pernah membandingkan dengan yang lain. Gitu kan. Masing-masing punya potensi. Masing-masing punya kelebihan gitu kan. Yang satu sama lain tentu di sini gitu kan. Bahwa tantangan sosial salah satunya mungkin dari pihak keluarga. Kira beres sih. Gitu. Semester 7 ayo itu beres-beres gitu kan. Nah, pressure. Itu menjadi beban gitu kan. Tapi satu, jangan jadikan beban, tapi itu menjadi motivasi. Gitu kan, menjadi bagi kita itu menjadi pemicu ya dan pemacu gitu kan untuk segera menyelesaikan gitu kan. Yang keduanya gitu kan, jadilah diri sendiri. Jangan pernah kita membandingkan. Kenapa capek? Nah, ini ngebandingkan dengan yang lain gitu kan. Kenapa gitu kan? Karena Allah memberikan potensi kepada masing-masing manusia itu tentu gitu kan sesuai dengan potensinya gitu kan. Ingat ya bahwa yang namanya kecerdasan itu bukan hanya IQ. Tapi ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan emosional. Yang 3 kecerdasan ini gitu kan masing-masing memiliki gitu kan atau dimiliki oleh individu masing-masing. Oleh karena itu fine-fine aja bagi saya gitu kan ketika orang lain memandang seolah kita fine, alhamdulillah gitu kan kita bersyukur kepada Allah gitu kan. Tapi di lain pihak kita pun gitu kan segera gitu kan untuk menyelesaikan skripsinya tidak hanya berdoa tapi langsung gitu kan. Takbiratul ihram unggul atuh. Nah, gitu kan. Harus beres tapi Pak. Kita pun gitu kan lanjut dengan apa gitu kan. Oh, berarti saya harus mulai sekarang gitu kan untuk mengerjakan skripsinya. Gitu kan. Jadi lagi percaya terhadap potensi yang kita miliki. Gitu kan. Hilangkan cemas, resah dan gelisah pasti ada. Tapi kita sebagai seorang mahasiswa Fakultas Dakwah ini tidak menjadi hambatan, tapi ini menjadi tantangan bagi kita. Gitu kan. Siap. Nah, itu Mam ternyata. Kita harus percaya diri sendiri. Kalau orang lain menganggap kita fine-fine aja, alhamdulillah. Walaupun kita ada masalah, ya kita muhasabah gitu ya. Terus kalau misalkan ngerasa ke-pressure karena lihat orang lain udah ini nih, ternyata itu tuh harusnya kita ubah jadi motivasi. Jangan menjadikan itu beban. Berarti poin kedepannya ya buat kita biar lebih baik. Berarti terus juga kan kadang Pak kita tuh kepikiran kadang di usia muda tuh sebenarnya muncul karena terlalu fokus mengejar apa yang ingin kita capai dan yang akhirnya tuh jadi lupa sebenarnya arah hidup kita tuh mau dibawa kemana. Nah itu tuh kenapa sih Pak kayak gitu? Ya baik gini. Generasi muda gitu kan usia-usia yang seperti sekarang pasti kejarannya itu satu karir, gitu kan. Yang kedua gitu kan nikah, gitu kan. Yang ketiganya gitu kan sukses gitu kan dalam segala bidang. Pasti semuanya ingin seperti itu, gitu kan. Sehingga kita lebih fokusnya itu gitu kan ke hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, keseimbangan yang berkaitan dengan ukhrawinya, gitu kan, spiritualnya kita terkadang lupa, gitu kan. Sok sekarang coba. Ya. Ketika ente berhasil, pasti akan menepuk dada. Oh, siapa dulu saya, gitu kan. Tapi ketika gagal, pasti nyatakan takdir Allah. Nah, gitu kan. Yang di atas. Yang di atas gitu. Pasti takdir Allah gitu. Kita lupa bahwa yang namanya sukses dan gagal itu tidak lepas daripada takdir Allah.
gitu kan. Pada saat kita sukses ya kita bersyukur. Pada saat ketika kita gagal ya kita bersabar, gitu kan. Nah, tentu di sini gitu kan. Pada saat ketika kita satu gitu ya, yang hilang saat ini banyak orang pintar, gitu kan. Tapi dia lupa gitu kan dengan aspek spiritualnya. Banyak orang yang pintar, gitu kan, orang yang cerdas, tapi dia hampa hatinya. Kenapa? Karena aspek spiritualnya itu atau yang berkaitan dengan ukhrawi itu dilupakan. Kenapa? Karena kita gitu kan larut dengan kehidupan dunia, gitu duniawi. Islam boleh gak kehidupan dunia? Boleh. Toh kita hidup di dunia, gitu kan. Tapi jadikan bahwa dunia ini adalah sebagai ladang amal bagi kita, gitu kan. Coba perhitungkan sekarang menyangkut dengan hal yang menyangkut di ibadah mahdoh, salat, kemudian saum, zakat, gitu kan. Yang rukun Islam aja berapa persen dalam ajaran Islam? Bertiga kan. Tapi 2/3-nya berkaitan dengan masalah muamalah. Bisa gak ketika sekarang gitu kan berinteraksi dengan teman-teman, menyelesaikan skripsi, menyelesaikan studinya, bukan hanya sekedar mengejar gelaran. Yang unisbahkan gelaran bukan tujuannya, gitu kan. Tapi jadikan itu sebagai ibadah. Kenapa? Karena kewajiban bagi seorang muslim itu adalah kita senantiasa untuk mencari ilmu. Gitu kan, mencari ilmu. Nah, oleh karena itu gitu kan, maka bagi saya tetap dunia Anda kejar, gitu kan. Tapi sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunianya hasanah, baik. Wa fil akhirati hasanah. Akhiratnya juga hasanah, wa qina adzabannar. Gitu kan. Dan juga kita terhindar dari azab atau api neraka. Kalau berbicara tentang akhirat, akhirat 2. Wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Sementara dunia 1. Ya. Apa gitu kan? Rabbana atina fid dunya hasanah 1. Nah, yang 1 ini bagaimana kita bisa menjadikan nilai ibadah. Oleh karena itu, niatkan dalam diri kita ketika menyelesaikan skripsi itu adalah salah satu wujud kita sebagai sosok seorang generasi muda muslim itu adalah apa? Menyelesaikan studinya dan setelah itu tidak puas kita lanjutkan. Jangan pernah puas dengan 1 langkah, tapi langkah selanjutnya harus kita jalankan. Kenapa gitu kan? Karena dalam ajaran Islam itu yang namanya mencari ilmu itu tidak hanya melalui selesai dengan di fakultas dakwah, Anda cari lagi, gitu kan. Nah, ini yang harus kita tanamkan, gitu kan. Jadi jadikan semua aktivitas itu menjadi nilai ibadah bagi kita, gitu kan. Sayang kalau kita pergi dari rumah sekarang gitu kan, pokoknya saya mencari ilmu, yang dikejar apa? Apalagi UTS, apalagi sekarang gitu kan. Yang dikejar apa? Nilai A. Nah, dengan berbagai macam cara, enggak, gitu kan. Tapi kebermanfaatan dari ilmu itu, gitu kan. Nah itu ya. Baik Pak. Berarti betul. Fokus ya boleh dikejar apa duniawi nilai, tapi juga tentunya kita juga harus menanamkan nilai untuk kedepannya di akhirat. Iya. Betul. Ya tadi dunia kan sebagai ladang amal. Iya, ladang amal. Sebagai bekal. Wadah, sarana. Betul, untuk menuju akhirat. Alam yang sesungguhnya yang kekal itu teh. Nah, karena kebahagiaan perspektif Islam itu bukan berkaitan dengan harta, berkaitan dengan karir gitu kan. Tapi kebahagiaan Islam itu adanya kenyamanan hidup gitu kan. Oleh karena itu saya kasih tip gitu. Nikmati hidup mah. Nikmati hidup gitu kan. Nikmati hidup ini gitu kan, karena Allah gitu kan sudah menciptakan dunia ya salah satunya sebagai tempat gitu kan bagi manusia untuk berkarya, sebagai tempat bagi manusia untuk beribadah gitu kan. Berarti intinya harus balancing antara kehidupan dunia dan akhirat. Harus balance seimbang berarti. Betul. Tapi Pak kayak misalnya nih tujuan hidup sebagai anak muda kan tadi kita masih pusing kayak tujuan hidup kedepannya bagaimana. Tapi ada gak sih Pak Al-Quran menjawab tentang itu apa sih kita sebenarnya tujuan kita hidup itu untuk apa sih gitu? Oke. Ada ya. Berbicara tentang tujuan hidup gitu kan, maka dalam Quran surat Az-Zariyat Allah tegaskan
Wa ma khalaqtul jinna Wal wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Gitu kan. Yang jadi persoalan kita, gitu kan. Ketika kita sholat, ketika kita menjalankan aktivitas ibadah mahdoh ya, sholat, saum, kemudian zakat, berbuat baik, sedekah gitu kan. Ataupun yang mahdoh gitu kan, seperti hanya berbuat baik dengan tetangga gitu kan. Sekalipun berbeda agama gitu kan, muncul dalam diri kita ini gitu kan. Contoh ketika sholat, sholat saya mah gak khusyuk. Gitu kan. Nah, saya mau nanya, tugas kita itu menilai sholat kita atau tugas kita itu beribadah? Beribadah. Bukan tugas kita untuk menilai ibadah kita. Gitu kan. Nah, oleh karena itu gitu kan, pada saat ketika menghadapi gitu ya, tujuan hidup kita, maka satu tujuan hidup kita itu jalankan pengabdian kita kepada Allah. Jangan pernah berpikir diri kita ini gitu kan, apakah gitu kan ibadah kita diterima atau tidak. Gitu ya. Kenapa? Karena yang dikejar itu rahmat Allah. Dan bagian daripada rahmat Allah itu adalah surganya Allah. Itu adalah rahmatnya. Gitu kan. Nah, maka di sini gitu kan, ketika berbicara tujuan hidup kita ini satu gitu kan, yang dikejar itu adalah mardatillah, semata-mata untuk menggapai ridho Allah. Gitu kan, ridho Allah. Jangan pernah menilai diri kita ini gitu kan menjadi orang yang paling soleh, gitu kan. Tapi jadikan diri kita ini gitu kan satu gitu kan. Tugas kita satu, ibadah. Jangan pernah berpikir gitu kan berkaitan dengan pahala atau pamrih. Gitu kan. Kenapa? Yang kita kejar itu adalah bagaimana menggapai ridho Allah. Gitu kan. Satu itu. Yang kedua, tugas kita, fungsi kita. Fungsi kita ini kan sebagai khalifah fil ardh. Yang namanya khalifah itu kan satu pemimpin. Yang keduanya pengolah, gitu kan, pemakmur bumi, kemudian penguasa, gitu kan. Nah, dua hal ini yang menjadi tujuan kita. Karena kita menjadi sosok seorang pemimpin, kemudian pemakmur bumi, pengolah bumi, gitu kan. Allah mah kurang adil gimana? Allah mah kurang kasih sayang gimana kepada kita semua. Sebelum Allah ciptakan manusia, Allah berikan dulu perangkatnya dunia, Allah ciptakan. Setelah itu gitu kan, bekalnya juga Allah ciptakan. Hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan gitu kan, Allah ciptakan. Bala-bala. Jadi dari mulai ayeuna itu kan dimulai nabati gitu kan, tumbuh-tumbuhannya beraneka ragam. Isuna bala-bala gitu kan gitu. Tapi ketika datang ke daerah lain bisa jadi gitu kan. Nah, contoh model di ente kan suka pernah makan makanan Jepang kan? Sushi. Bukan yang si bala-bala tenaon gini. Aduh, apa ya? Nah itu kan di Sunda. Ya dalam arti prinsipnya gini gitu kan, tujuan hidup kita ini apa? Satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu ibadah. Gitu. Ibadah. Jangan pernah beribadah, gitu kan. Jangan pernah kita menilai diri kita ini diterima atau tidak, bukan urusan kita, tapi adalah urusan Allah. Tapi kita menjalankan ibadah itu sesuai dengan aturan Allah dan juga gitu kan yang dicontohkan oleh Rasulullah, gitu kan. Urusan selanjutnya bukan urusan kita, gitu kan. Nah, oleh karena itu yang tadi kembali lagi nikmati hidup, gitu kan. Maka hidup. Ibadah kita ini tidak pernah kita gitu kan merasa diri yang paling benar. Gitu. Masya Allah. Jadi nikmati hidup teh ceng. Ya Pak. Dalam ayeuna dipikiran hidup bukan untuk dipikirin. Betul. Dinikmati. Dinikmati. Berarti hidup itu kan singkat. Kita tidak cukup berdoa. Usaha gitu kan. Betul. Usaha juga ikhtiar lah. Tawakal juga ya Pak. Iyalah. Dan nikmati hidup, singkatnya juga hidup sebenarnya kalau secara ini ya Pak. Nah, terus juga bagaimana dengan kehidupan kita yang singkat itu kita tuh bisa sukses di mata manusia
tapi juga sukses di mata Allah gitu Pak. Gitu. Ya, kembali gitu kan kepada tujuan hidup tadi, gitu kan. Satu untuk ibadah. Nah, ketika berbicara ibadah, maka sandarkan segala sesuatunya itu kepada Allah. Segala bentuk sesuatu. Ya, segala sesuatunya itu kepada Allah. Hasbiyallahu la ilaha illallah wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Atau hasbunallah, gitu kan. Semua sandaran kepada Allah. Ketika kita sandarkan semuanya kepada Allah, gitu kan, maka, gitu kan, apapun akan terasa nikmat, gitu kan, akan terasa nikmat. Kita ridho dengan apa yang Allah berikan, gitu kan. Tadilah cemas, gelisah, gitu kan, tidak akan ada. Gitu kan, tidak akan ada. Kenapa gitu? Karena Allah lah yang berikan kehidupan, Allah lah gitu kan yang memberikan kenikmatan kepada kita, Allah juga gitu kan yang memberikan rezeki kepada kita. Selesai, gitu kan. Ketika kenapa gitu kan? Karena kalau rezeki itu yang mengatur diri kita, maka kita tidak akan pernah puas. Gitu kan. Oleh karena itu, gitu kan, minta kepada Allah itu rezeki kita apa? Sesuai dengan kebutuhan. Bukan sesuai dengan keinginan. Sesuai dengan keinginan mau puas-puas. Tapi kalau sesuai dengan kebutuhan, Allah berikan satu, gitu kan, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah setelah itu gitu kan, Allah berikan lagi sesuai dengan kebutuhan yang lainnya lagi, gitu kan. Nah, jadi yang pertama kita adalah senantiasa gitu kan, tawakal itu ya, orang Sunda mah tawakal teh lianto. Bukan mau yang dinapanto gitu kan. Yang namanya tawakal itu satu di dalamnya ada yang namanya usaha, gitu kan. Usaha atau ikhtiar, gitu kan. Yang di dalam Quran surat Al-Insyirah ya. Yang dalam surat Al-Insyirah itu innama'al usri yusra, gitu. Bahwa sesungguhnya gitu kan, sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, pertanyaan saya, di dalam ayat Al-Insyirah itu ya, ma'al usri, al-usr. Ya. Yusra. Al-usr pakai alif lam. Ya, al-yusr. Menunjukkan ma'rifat kan? Menunjukkan khusus. Yusra itu nakirah. Menunjukkan apa? Bersifat umum. Kesulitan mah hiji. Kesulitan mah satu. Apa? Ya, tapi gitu kan, solusinya gitu ya. Kemudahan Allah berikan lebih dari satu. Iya kan? Al-usr itu satu. Yusra itu mananya banyak kan? Jamak. Ya, dalam arti gitu kan, di sini gitu kan. Allah itu ketika memberikan ujian, memberikan kesulitan satu, maka manusia dengan gitu ya, hidayah dan akalnya itu mampu memberikan solusi gitu kan lebih dari satu. Ketika yang kesulitan satu ini gitu kan, contoh skripsi, gitu. Oh iya di sini. Tapi ketika bisa jadi dengan pembimbing atau terkadang gitu kan dengan teman, teman udah mau beres, saya masih kena gitu kan di bab hiji gitu kan. Tapi Allah akan berikan jalan keluarnya, gitu kan. Solusinya apa gitu kan? Nah, kita yang mencari solusinya. Oleh karena itu gitu kan, kesulitan itu gitu kan bukan menjadi belenggu, ya, tetapi menjadikan bagi diri kita ini untuk mencari solusi-solusi berikutnya, gitu kan. Nah, oleh karena itu gitu kan, satu ikhtiar, gitu kan. Yang keduanya gitu kan, berdoa. Jangan pernah gitu. Setiap salat zikir. Assalamualaikum gajeleng gitu kan. Iya, tapi di sini kan dalam arti gitu kan, biasakan kita selesai salat itu ya kita zikir. Selesai zikir ya kita berdoa kepada Allah, gitu kan. Itulah gitu kan, untuk menghindari yang namanya kecemasan, kegelisahan gitu ya. Di dalam diri kita ini ya kembali lagi gitu kan, bahwa dengan zikir kemudian doa kepada Allah diiringi dengan usaha, maka patawakal Allah ya. Faiza jamta patawakal Allah. Kalau sudah membulatkan tekad satu, ya udah kita tawakal kepada Allah. Allah akan berikan yang terbaik kepada kita, gitu kan. Nah itu kemudian kita juga bersabar, ya.
sabar juga bukan berarti kita putus asa. Yang namanya sabar itu kan Yang namanya sabar itu berinovasi. Ya, tahan banting. Gitu kan. Gagal yang satu. Oh, berarti gitu kan ada yang kekurangan harus saya perbaiki. Gitu kan. Nah, kemudian bersyukur. Ya, pada saat ketika sukses gitu kan, maka kita jangan pernah merasa diri kita yang paling gitu kan berperan. Siapa? Allah yang berperan. Nah, maka di sini gitu kan sampai Nabi itu menjelaskan dalam hadisnya kan betapa takjubnya Nabi kepada umatnya. Ya, pada umat Islam itu apa? Pada saat gitu kan semua ya itu memiliki kebaikan. Ketika Allah uji gitu kan dengan bersabar. Dan pada saat ketika gitu kan diberikan kesuksesan, maka dia bersyukur. Sabar dan syukur ini menjadi semacam dua sisi mata uang gitu kan. Yang satu sama lain itu saling melengkapi. Oleh karena itu gitu kan. Apalagi yang tadi ketika diawali gitu kan. Aduh, skripsi, ayana hese, terus gitu kan. Pembimbing hese dihubungi gitu kan. Kemudian belum lagi nanti selesai gitu kan bimbingan gitu kan ujian pengujian kisah hesen gitu kan. Nah, itu yang kadang menjadi belenggu gitu kan. Nah, itu yang menjadi belenggu, yang menjadi diri kita ini gitu kan resah, cemas itu kenapa? Karena kita yang membuatnya. Karena kita yang menjadikan diri kita ini gitu kan wadah untuk menerima berbagai macam keluhan-keluhan dan juga berbagai macam penyakit gitu kan. Orang lain kita menyiapkan wadahnya, jangan gitu kan. Ketika dia menyakiti ya udah gitu kan. Karena yang terakhir ya. Terakhir ini ya. Yang terakhir gitu janji kan. banyak janji. Ya. Maghrib. Ada 3 gitu kan. Yang berkaitan dengan akhlak mulia itu. 1 gitu kan. Sambungkan silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim. Gitu kan. Saya mau nanya, ente silaturahim ke sahabat atau kepada orang yang pernah dekat dengan kita kemudian jadi musuh? Sahabat. Sahabat kan. Ya. Padahal inti daripada silaturahim itu apa? Sambungkan, menjalin. Gitu kan. Yang sudah terputus kita sambungkan lagi. Itu inti daripada silaturahim. Yang kedua, gitu kan. Beri maaf kepada orang yang pernah menyakiti kepada kita. Nah, kalau yang menyakiti ke ente, saya nanya itu, ente siap memberi maaf? Atau tiada maaf bagimu? Siap baria gitu Pak. Pada ngadumel gitu. Nah, tapi salah satunya daripada akhlak mulia itu. Ya, beri maaf kepada orang yang pernah menyakiti kepada kita. Kan ya. Ini yang terakhir, gitu kan. Berehan, kata orang Sunda, berehan. Ya. Ke orang yang pelit. Dermawan kepada orang yang kikir. Nah, saya mau nanya, ente nraktir ke orang yang suka nraktir ente atau ke orang yang pelit, tidak pernah nraktir ente? Yang suka nraktir kan? Betul. Ya. Akhirnya punya andil. Punya andil apa? Punya andil menjadikan orang tersebut menjadi orang yang pelit. Cobalah mendermawan. Nah, nutaran traktir ke orang. Traktir. Jadi waktu mah malu. Timbullah dalam dirinya, aduh, saya malu kalau terus-terusan ditraktir. Berarti saya satu saat harus ketika punya uang saya mentraktir, gitu kan. Nah itu dermawan kepada yang kikir itu kan penyakit kikirnya itu akan hilang pada saat ketika kita memberikan, gitu kan, atau memberi sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Nah ini adalah 3. Nah oleh karena itu gitu kan yang tadi, gitu kan, kembali kepada tema, gitu kan, masuk tujuan hidup kita 3 tadi. Sambungkan silaturahim dengan orang yang memutuskan, kemudian beri maaf pada yang pernah menyakiti kita. Yang ketiganya gitu kan, dermawan kepada orang yang kikir. Nah, oleh karena itu, jadikan semuanya itu memiliki nilai ibadah. Kuliah ente jadikan nilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Benar berarti pesannya tuh tersampaikan. Terkait tujuan hidup apa yang harus kita lakukan sebagai manusia terutama di Gen Z gitu ya, di kalangan muda usia 20 sekarang. Tentu tadi sudah disebutkan juga pentingnya tujuan mengenal Allah gitu ya Pak. Iya.
paling kita mau buka. Karena mau maghrib juga. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Mungkin kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Hasep dan juga sobat dakwah yang terus stay tune untuk menonton atau menyimak sampai akhir. Mungkin dari kita sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya di program Kata Kajian Kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.